Aktivitas dunia mungkin membuat kita lupa untuk dekat dengan Allah. Sehingga kita capek, nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa baca Quran karena sibuk dengan aktivitas dunia. Dengan majelis ilmu, kita seperti diberi semangat baru. Dan salah satu bentuk penambahan iman itu adalah ketika Bapak mempelajari masalah akidah. Seperti tema pagi ini, insya Allah kita akan menjelajahi alam barzakh. Orang tahu sesuatu yang mungkin sebelumnya dia nggak tahu, atau meluruskan sesuatu yang sebelumnya dia menyimpang dalam masalah itu. Manfaat ketika seseorang belajar masalah akidah sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, mungkin dia pernah punya akidah yang berdasarkan mitos, sumbernya nggak jelas, jarene dan katanya. Kemudian dia luruskan, oh ternyata selama ini salah. Misalnya ada orang yang punya keyakinan mayit itu atau seseorang kalau sudah meninggal dunia selama 40 hari dia ngapain, Pak? Pulang ke rumah. Atau ketika bulan ruah, bulan arwah. Kenapa disebut bulan ruah? Ada kaitannya dengan arwah. Karena diyakini arwah itu pulang ke rumah. Saat kita cross check, dari mana keyakinan ini muncul? Ya, kata mereka, yo katanya kayak gitu. Jarene seperti itu. Karena banyak di antara masyarakat kita yang membangun akidah berdasarkan jarene dan jarene. Bagaimana mungkin sebuah keyakinan dibangun di atas dasar katanya? Dan seperti ini bisa kita bersihkan dengan cara belajar akidah yang lurus. Yang kedua adalah menambahkan pengetahuan baru tentang keyakinan tertentu sesuai dengan yang diberitakan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga kita jadi tahu, oh ada kayak gitu, baru tahu saya. Kalau ternyata di alam kubur ada seperti itu. Pada saat Bapak pengajian kok kemudian memberikan efek O ya. Begitu dengar seperti itu. Namanya apa? Efek. Anda tambah ilmu dan di saat itu tambah yakin sehingga imannya bertambah. Disitulah makna dari perkataan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngejas iman dengan datang di forum kajian. Sekarang kita akan lihat alam barzakh. Ini adalah cuplikan dari buku yang pernah kami tulis, judulnya Bila Ku Mati. Ada salah satu jamaah yang nggak terima dengan judul itu, ganti saja. Kenapa? Saya belum siap mati. Ya sudah, bila kau mati, sama saja ya. Intinya adalah kita mau membahas tentang aneka catatan seputar peristiwa kematian. Pertama yang akan kita bahas tentang definisi alam barzakh. Penyebutan barzakh yang itu merupakan alam kubur ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, maka manusia ini mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Setiap orang yang mati dia menyesal, baik orang yang saleh maupun orang yang jahat. Yang saleh dia menyesal kenapa kebaikannya kurang banyak, apalagi yang jahat dia menyesal kenapa dia mengisi hidupnya dengan aneka kemaksiatan. Sehingga dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang dulu belum sempat aku lakukan. Kalla, tidak mungkin. Harapan orang bisa balik lagi ke alam dunia itu mustahil. Andaikan Pak, mayit bisa balik ke alam dunia, mungkin semuanya akan datang ke Palestina. Ngapain Pak? Ikut jihad. Amal yang selama ini belum bisa dia lakukan. Lah kok arwah balik ke Palestina terus ngapain? Ya mungkin medeni tentara Israel atau apa. Tapi tidak mungkin itu bisa terjadi. Al-Quran mengingkari itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Allah sebut alam kubur dengan alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Dan makna barzakh secara bahasa artinya adalah pembatas. Pembatas di antara dua hal. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara laut kanan dengan laut kiri airnya tidak saling bercampur. Saya pernah dengar ada orang yang mencoba melakukan penelitian ya. Dia datang ke lautan yang seperti ini Pak. Dia ambil air lautan kanan, lalu dia ambil air lautan kiri,
dibawa ke atas kapal, dicampur, bisa campur. Setelah itu dibuang. Ketika dibuang airnya balik. Dia lihat tuh airnya balik. Wallahu alam tuh penelitian ini benar atau tidak, tapi katanya yang melakukan ini orang Perancis. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua lautan ini tidak bisa bertemu karena ada barzah. Artinya apa? Pemisah di antara dua hal. Karena alam kubur adalah alam barzah, maka orang yang sudah mati mustahil bisa balik. Luruskan semua keyakinan masyarakat yang mengatakan kalau bulan Ruah, bulan Sya'ban, mayit balik pulang, itu semuanya nggak benar. Bertentangan dengan Al-Quran. Lebih konyol lagi, begitu arwah ini pulang sampai rumah, loh kok yang menempati rumah saya ganti orang, anak saya kemana? Ternyata rumah warisannya dijual, gak taren karo wong tuane. Bingung, mayat ini mau kemana coba? Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip agama, akidah-akidah yang menyimpang, pasti nanti akan bertolak belakang dengan akal sehat. Memang tidak semua masalah akidah bisa dijangkau akal, tapi akidah yang lurus tidak bertolak belakang dengan akal. Walaupun tidak semuanya bisa dijangkau akal. Bertolak belakang dengan tidak bisa dijangkau, itu dua hal yang berbeda. Tayyib. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan alam barzah huwa ma bainal mauti wal ba'ts. Pemisah antara kematian dan hari kebangkitan. Dan semua yang bernyawa pasti mati. Pertanyaannya, iblis mati atau tidak? Mati atau tidak? Mati. Kapan dia mati? Apa permintaan iblis? Ditentukan sampai hari kiamat. Diterima atau tidak permintaan ini? Diterima atau tidak? Permintaan iblis tidak diterima. Dia minta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku waktu tunda, tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Kalau iblis permintaannya dikabulkan, gak mati-mati, Pak. Hari dibangkitkan dia masih hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala batasi. Qala innaka minal mundarin. Engkau diberi waktu tunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang telah ditentukan. Sehingga dia mati, setelah itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Amr meninggal saat peristiwa perang Uhud. Jabir terlihat sedih karena ketika ayahnya wafat, beliau meninggalkan beban keluarga dan utang. Saat Nabi SAW ketemu Jabir, Nabi SAW bertanya kepada beliau, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yakni yang dialami oleh Abdullah bin Amr. Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifaha faqala ya abdi tamanni alayya u'tika. Allah tidaklah berbicara dengan siapapun secara langsung kecuali di balik tabir. Namun Allah Ta'ala berbicara langsung dengan ayahmu tanpa perantara. Allah berfirman kepada ayahmu, ya abdi wahai hambaku, tamanni, silahkan kau mau apa, aku akan berikan kepadamu. Kemudian ayahmu mengatakan, ya Rabbi, hidupkanlah aku kembali agar aku bisa terbunuh untuk mati syahid di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Telah aku tetapkan sebagai aturanku bahwasanya yang telah mati tidak akan kembali ke dunia. Sehingga andaikan orang yang mati bisa hidup lagi, arwahnya bisa hidup ke dunia, yang paling berharap seperti itu adalah mujahid yang mati syahid. Itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahmu berkata, ya Rabbi fa'abligh man wara'i. Ya Allah, kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang belum mati di belakangku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaq. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Rabb-Nya dan mereka diberi rizki. Hidup di sini hidup di mana, Pak? Hidup yang disebut dengan al-haya al-barzakhiyah. Hidup di alam barzakh. Bukan hidup di alam nyata. Sebab orang yang mati, dia tidak bisa hidup di alam nyata di dunia. Orang yang mati syahid saja ketika minta kepada Allah untuk dikembalikan, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita beralih yang kedua. Tentang fitnah kubur. Kita mengimani adanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini termasuk salah satu di antara fitnah di mana Nabi SAW memohon kepada Allah perlindungan darinya. Seperti yang beliau baca ketika di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Berarti kejadian itu adalah sesuatu yang
benar. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur, ujian yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya di alam kubur. Itulah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ikrar yang teguh. Al qawlu tsabit la ilaha illallah. Al-qaulu tsabit adalah ikrar syahadah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika mereka hidup di dunia. Sehingga orang mukmin diberi hidayah oleh Allah, komitmen dengan la ilaha illallah sampai mati. Apalagi ketika dia di penghujung hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, jaminan surga. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Nah, yang dimaksud di kehidupan akhirat di sini adalah di alam barzah. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga ada al-qaulus tsabit yang Allah berikan kepadanya. Dia diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrikin al-kafirin. Maka pertanyaan kubur sudah dibocorkan belum, Pak, pertanyaannya, Pak? Sudah. Apa saja, Pak? Marrabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, wa ma kitabu, man rabbuka, man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, wa ma ilmuka, wa ma dinuka. 4 pertanyaan di alam kubur Nabi SAW sudah menyampaikannya dalam beberapa hadis ketika beliau cerita tentang peristiwa arwah yang dicabut oleh Allah. Pertanyaannya sudah kita ketahui, jawabannya bisa kita cari kuncinya, tapi nggak bisa dihafal. Sehingga orang kafir mungkin nggak, Pak, hafal seperti ini. Mungkin? Kalau cuman menghafal mungkin. Nek kowe ditakoni man rabbuka, jawaban Rabbku Allah. Nek kowe ditakoni man nabiyuka, jawaban nabiku Muhammad. Kalau menghafal bisa nggak? Bisa. Tapi jawaban itu bukan karena masalah orangnya hafal. Jawaban itu adalah perwujudan dari iman dia ketika di dunia. Dan pada saat seseorang berada di alam kubur, jawaban yang diterima hanya satu. Jawaban yang benar. Jawaban yang salah nggak diterima. Maksudnya apa? Orang kafir ketika di dunia, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, dan aneka benda-benda yang mereka sembah. Ada yang nyembah matahari. Pada saat mereka ditanya oleh malaikat, marrabbuka, nggak ada satu pun yang menjawab, Tuhanku adalah patung A, Rabbiya Lata, au Uzza, atau Asyams. Nggak ada. Apa jawaban orang kafir ketika ditanya? La adri. Saya nggak tahu. Semua Tuhan itu terlupakan pada saat mereka ditanya man rabbuka. Walaupun dulu ketika di dunia mereka tuh punya Tuhan. Ada yang nyembah A, nyembah B, nyembah C. Tapi saat ditanya man rabbuka, orang kafir nggak bisa jawab. Tuhanku adalah matahari, Tuhanku bulan, Tuhanku indah. Mereka hanya bisa jawab la adri. Aku tidak tahu. Karena jawaban salah nggak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan bagi hamba yang dia berada di alam kubur. Dalam tafsir Al-Muharrar dikatakan, yang dimaksud Allah memberikan keteguhan bagi orang yang beriman adalah Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tertanam kuat dalam hati mereka dan menenangkan jiwa mereka, sehingga kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Maka kita anti dengan semua Tuhan selain Allah, karena Tuhan kita cuma satu dan tidak boleh diisi yang lain. Sehingga Allah meneguhkan mereka di dunia agar tetap berada di atas iman kepadanya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menyelamatkan mereka dari godaan syahwat dan syubhat yang menjadi sumber manusia itu menyimpang di akhir hayat. Dia Muslim sampai mati, dan Allah meneguhkan mereka di alam kubur. Sehingga yang dimaksud qaulus tsabit di alam akhirat adalah di alam kubur saat ditanya oleh 2 malaikat. Karena itulah selesai memakamkan, maka orang yang mengiringi jenazah dianjurkan untuk ngapain? Dianjurkan untuk ngapain? Mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Nabi SAW selesai memakamkan, kemudian beliau perintahkan kepada para sahabat yang lain, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan agar dia diberi al-qaulus tsabit, bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka sambil Bapak ngambil tanah terus diurukan di atas makam sebanyak 3 kali, mengucapkan kalimat ini gantian. Demikianlah
sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya dalam kuburnya, lalu dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit ketika di kehidupan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dalam riwayat yang lain dari Asma binti Abi Bakar, Nabi SAW pernah berkhutbah. Beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau memberikan sebuah pesan. Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak bisa bayangin ini ya. Beliau khutbah di depan jamaah. Lalu beliau menyampaikan, sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, di tempat ini diperlihatkan kepadaku. Beliau melihat surga dan neraka di atas mimbar. Para sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Para sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi para sahabat melihat manusia yang sedang melihat surga dan neraka. Jadi kebayang nggak kira-kira suasana perasaannya gimana? Penuh dengan suasana takut dan pengagungan kepada Allah. Anda melihat orang yang sedang cerita tentang kejadian itu. Saya berbicara. Sehingga pembawaannya tentu berbeda. Rasulullah SAW menyampaikan, Ra'aitul jannah. Aku lihat surga di depan beliau. Sahabat nggak lihat surga, tapi beliau melihat Rasulullah SAW yang sedang melihat surga. Wanar, dan aku lihat neraka. Sampai beliau mengatakan, aku mau mengambil sak dompol. Dompol itu bahasa Indonesianya apa? Satu tangkai. Wanawal tu ungkudan. Aku mau mengambil satu dompol buah, sak tangkai buah. Andaikan itu bisa diberikan kepada kalian, dunia nggak ada rasanya. Mau makanan paling enak apapun, ketika orang sudah berhasil ngicipi satu buah anggur surga, makanan paling enak apa mas? Daging. Mungkin ada yang senang duren, mungkin ada yang senang tongseng, hilang rasa semuanya. Hanya gara-gara mencicipi satu anggur surga. Tapi manusia tidak bisa melakukan ini. Allah rahasiakan itu ya. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur kalian, lebih dekat daripada fitnah dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Orang akan ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Tentang orang ini adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammal mu'min, maka mukmin bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad, utusan Allah. Allah jadikan beliau sebagai ujian bagi umat manusia. Siapa yang mentaati beliau, hakikatnya mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat dan petunjuk. Fa ajabna wattaba'na. Kami penuhi ajakan beliau dan kami mengikuti beliau. Semakin kuat semangat seseorang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin ringan untuk memberikan jawaban. Karena kalimatnya, kami mengikuti beliau. Maka bersemangatlah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab beliau ini yang menjadi manusia yang nanti akan ditanya. Kita akan ditanya kepada Allah, kau kenal orang ini? Wa Muhammadun Rasulullah. Kami mengikuti beliau. Kami jadikan beliau sebagai panutan. Salat kita sesuai dengan salat beliau. Puasa kita sesuai dengan puasa beliau. Ibadah kita sesuai dengan ibadah beliau. Aktivitas yang kita lakukan, kita ikuti beliau. Manusia yang paling beradab di muka bumi ini. Sehingga kalau mau membangun peradaban masyarakat, kita tiru beliau. Dan kita ajak masyarakat untuk meniru beliau. Fayuqalu, setelah orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka malaikat mengatakan, nam salihah, qad alimna in kunta lamukinan bi. Silahkan kamu tidur dengan baik. Penduduk alam kubur ini dipersilahkan untuk istirahat. Silahkan kau tidur. Kami sudah tahu kalau kau yakin dengan ini. Wa ammal munafik. Adapun hamba yang munafik, fayaqulu, ketika ditanya, kamu kenal orang ini? Fayaqulu, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang bilang seperti itu, akhirnya aku ikut-ikutan. Orang ngomong seperti itu, aku cuman ikut-ikut. Dan jawaban ini tidak diterima. Dari sinilah kita bisa lihat, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh besar amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan semangat ittiba Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas hidupnya. Dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda
Fa'ajabnahu wattaba'na. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk, kami ikuti beliau pasrah bongkoan 100%. Jamaah, enggak semua orang punya semangat seperti ini. Maka tadi ada manusia jenis kedua, munafik. Status dia sama dengan yang lain. Karena munafik itu secara lahiriah seperti muslim, tapi batinnya tidak mau atau membenci ajaran Nabi SAW, sehingga dia tidak bisa menjawab sebagaimana jawaban yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ayuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di alam kubur. Faidal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu. Ketika seseorang sudah dimakamkan lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, ja'ahu malakun fi yadihi mitrakun faq'adahu. Datanglah malaikat, di tangannya membawa pentungan, faq'adahu, kemudian menyuruh orang itu untuk duduk. Dalam hadis yang lain, fayujlisanihi wa yuq'idanihi, menyuruh mayat itu untuk duduk. Bapak percaya nggak? Percaya? Apa nggak kejedot? Pernah lihat liang lahat? Pernah ya? Sempit atau longgar? Tingginya berapa? Hanya cukup untuk satu badan selonjor. Sehingga kalau didudukkan kejedot, Pak. Nyantap atapnya. Nggak bisa. Yang kamu lihat itu kuburan. Ini kejadian di alam kubur. Sama atau beda? Sehingga kalau Bapak mendengar peristiwa kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, apa gak nabrak tonggone, Pak? Yang kau lihat itu kuburan. Sedangkan kejadian ini ada di alam. Meskipun Pak, terkadang sebagian dari peristiwa gaib ini ditampakkan oleh Allah kepada sebagian hamba. Meskipun tidak semuanya. Kadang sebagian, misalnya dia melihat ada, atau dia mendengar teriakan, atau dia mendengar sesuatu. Ditampakkan sebagian, tapi tidak semua. Allah kuasa untuk menampakkan sebagian hal yang gaib, sebagaimana dia kuasa untuk merahasiakan hal gaib yang lainnya. Ada satu kejadian, ini cerita di Jogja. Udah dengar ceritanya belum? Oh belum, belum cerita. Jadi di hari yang sama ada dua orang yang meninggal dan area makamnya sama, di satu area yang sama. Maka masyarakat membuat dua galian, galian 1, galian 2. Nah, keluarga A minta agar jenazah keluarganya dikuburkan di galian 1. Keluarga B ditetapkan di galian 2. B diberangkatkan duluan. Ternyata dia ditaruh di galian 1. Selesai dikubur, keluarga A nggak terima. Itu sebenarnya punya bapak. Kenapa malah ditaruh orang lain? Suruh bongkar. Bongkar. Karena harus dipindah ke galian yang kedua. Sebenarnya si A ini sudah diminta udah di galian yang kedua aja daripada bongkar pasang. Enggak, pokoknya harus di situ. Dibongkar. Saat dibongkar, mayatnya itu duduk. Mayatnya duduk. Dia lihat mayatnya duduk. Wallahu a'lam. Lu kok bisa, Pak? Padahal waktu itu pas, tapi duduk. Wallahu a'lam. Yang bongkar itu lihat mayatnya duduk. Ya terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kejadian-kejadian yang ini di luar kemampuan manusia untuk menjangkau. Qala ma taqulu fi hadzal rajul. Orang ini kemudian malaikat bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Fa in kana mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia adalah orang yang beriman, qala, maka orang ini bisa menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fayaqulu, dijawab oleh malaikat, shadaqta, kau benar. Jawabannya diterima. Disinilah seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan malaikat. Sudah siap dengan pentungan, kalau dia jawab salah, dipukul, hancur, dan dia berteriak. Semua makhluk mendengar, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kembali kepada amal kita masing-masing. Ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari alam dari fitnah kubur. Di antaranya orang yang berjaga di daerah perbatasan, manusia yang melakukan ribat. Dari hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquh wa aminal fattan. Orang yang melakukan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Jika dia mati, maka amalnya terus mengalir dan dia akan diberi rizki serta dia aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ditatap oleh mata seorang mujahid
ketika dia berjihad sampai dia mati, itu sudah menjadi pengganti dari fitnah kubur. Hadis riwayat Nasa'i, demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah. Jika orang mati syahid dijaga oleh Allah dari pertanyaan fitnah kubur, maka para nabi as-siddiqun mereka juga dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Dalam Durarus Saniyah dinyatakan, wa ammas siddiqun fala yus'alun li'anna martabatas siddiqin a'la min martabatis syuhada. As-siddiqun tidak akan ditanya di hari ketika di alam kubur, karena derajat siddiqun lebih tinggi daripada derajat syuhada. Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Gelarnya Abu Bakar itu apa? As-Siddiq. Gelarnya Umar Asy-Syahid. Nabi SAW menyebut Umar dan Utsman syahidan, dua orang yang mati syahid. Selanjutnya, orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dan seperti ini tidak bisa dikondisikan. Pak, kalau ada orang yang bunuh diri di hari Jumat. Bunuh diri berarti disengaja ya? Disengaja. Itu kira-kira apakah mendapatkan keutamaan dalam hadis ini? Seperti kemarin kan sempat viral video. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus menembakkan kepalanya. Dia bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Ada yang dapat video itu? Saya sempat dapat. Terus ditanya, ini kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah? Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat dulu, setelah itu dia bunuh diri. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Su'ul, Bapak lihat, ujungnya itu apa? Bunuh diri. Ujungnya dosa besar, maksiat. Betul dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu dia maksiat. Karena ujung dia bunuh diri. Andai kan setelah dia nembak dirinya terus bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin semoga jadi kafarah untuk dosa sebelumnya. Tapi tidak, begitu dia nembak dirinya, kejal-kejal mati. Maka ujung dari hidupnya adalah maksiat, su'ul khatimah. Sekarang, kalau meninggal di hari Jumat dan dalam kondisi bunuh diri, apakah mendapatkan pelindungan dari azab kubur atau fitnah kubur? Jawabannya, su'ul khatimah. Orang kafir yang meninggal di hari Jumat ada enggak? Banyak, enggak masuk dalam ini. Oleh karena itulah, bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dalam kejahatan, terlepas dari hari baik, hari istimewa, atau meninggal di tanah yang mulia, itu tidak bisa mengubah statusnya. Kota suci Mekah tidak membuat penduduknya jadi suci. Abu Jahal itu meninggal, bukan meninggal di perang Badar ya. Abu Lahab meninggal di Mekah. Dan banyak orang musyrikin meninggal di Mekah. Apakah mereka jadi muslim? Tidak. Fa innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun. Selanjutnya, ada namanya himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit penghuninya. Menghimpit siapa? Semua, baik mukmin maupun kafir. Termasuk kita nanti akan mengalaminya. Bahkan orang soleh juga akan dihimpit di alam kubur. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihtazza 'arsyur Rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Rahman bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemuka suku apa? Aus atau Khazraj? Aus. Beliau pemuka suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dunia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Meskipun demikian, laqad dumma dhammatan tsumma furija. Beliau dihimpit oleh kuburan, setelah itu dilapangkan. Kalau seperti ini saja mengalami demikian, apalagi manusia seperti kita. Rasulullah SAW mengatakan, innalil qabrati daghdatan, innalil qabrati daghdatan, law kana ahadun najian minha najah Sa'ad bin Mu'ad. Kuburan itu akan menghimpit, andaikan ada orang yang bisa selamat darinya, tentu Sa'ad bin Mu'ad lah orang. Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat dari itu, apalagi manusia biasa. Oleh karena itulah kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pelindungan dari azab kubur, dan kita minta kepada Allah keberhasilan untuk bisa menjawab ketika mendapatkan fitnah kubur.